Alkisah, pada zaman dahulu kala, di Tatar Pasudan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapak Agung. Beliau dikaruniai dua orang putri yang sangat cantik jelita, namanya Purbararang dan Purbasari. Kedua sifat putrinya pun sangatlah berbeda. Hingga akhirnya pada suatu hari, sang permaisuri Prabu merasa cemas karena usia sang Prabu sudah terlalu tua untuk memimpin kerajaan di negeri tersebut. Setelah itu, istrinya dan Prabu berbicara berdua di taman. Kanda, usiamu sudah tua, bagaimana jika kita wariskan saja kerajaan ini ke salah satu putri kita? Kamu benar, Dinda. Sebaiknya kita meneruskan tahta ini kepada putri bungsu kita. Tapi bagaimana dengan Purbararang? Kita sudah merawat mereka dari kecil, jadi kita tahu sifat-sifat mereka. Dan menurutku Purbasari lah yang pantas meneruskan tahta ini. Setelah itu, mereka kembali ke kerajaan dan berbicara kembali. Kanda, suruh Dayang untuk memanggil Purbasari dan Purbararang. Dayang, kemarilah. Enggih, ada apa, Tuan? Panggilkan kedua putriku kemari. Baiklah, saya akan memanggil Tuan Putri. Ada apa ayah Anda memanggil kami kemari? Jadi begini putriku, karena usia ayah sudah semakin tua, ayah akan mewariskan tahta ini kepada Purbasari. Apa? Ayah akan menjahatkan kerajaan ini kepada Purbasari? Sementara aku adalah anak sulungmu. Ayah tidak adil. Astaga, nak. Prabu Tapak Agung pun meninggal dunia. Setelah Prabu Tapak Agung meninggal, Purbararang merencanakan sebuah rencana untuk mencelakakan adiknya. Kakak, ayo cepetan jalannya. Sabar Dinda, ini lagi jalan. Setelah lama berjalan, sampailah mereka di tengah hutan. Mereka pun bertemu dukun tersebut. Ih kakak, look it. Tiba-tiba, dukun tersebut berbicara kepada Purbararang dan Raden Indrajaya. Sedang apa kalian kemari? Sontak, Raden Indrajaya ketakutan. Dinda, ayo kita pulang saja. Jangan takut, anak muda. Aku tahu niatmu ini ingin mencelakakan orang. Wah, kalian hebat sekali, belum tahu maksud dan tujuan kami, tapi sudah tahu. Ini, berilah ramuan ini kepada Purbasari untuk mencelakakannya. Baik, terima kasih. Setelah mendapatkan ramuan itu, Purbararang dan Indrajaya bergegas pulang menuju kerajaan. Hari pun sudah mulai gelap. Tiba waktunya untuk makan malam bagi keluarga kerajaan. Dayang pun menyiapkan makanan untuk santapan makan malam. Tanpa sepengetahuan Dayang, Purbararang pun memberikan ramuan yang diberikan oleh dukun. Ia mengantarkannya kepada Purbasari untuk dimakan. Sebelumnya, Purbararang didatangkan oleh dua sosok. Kira-kira mau dikasih ke Purbasari atau enggak ya? Jangan kasih, itu kan adik kamu sendiri, kamu gak boleh seperti itu. Kasih aja, kan dia udah mengambil harta milik kamu. Enggak boleh, jangan boleh. Kasih aja. Aku kasih aja lah. Mereka pun menikmati hidangan makan malam. Tetapi keesokan harinya, ada yang terjadi pada Purbasari. Purbasari pun bersembunyi di kamar. Dari kamar Purbasari tercium bau amis. Kemana tadi Purbasari berlari? Pengawal, bau amis dan busuk apakah ini? Sepertinya ini bau dari kamar Purbasari. Purbasari adalah putri yang bersih dan wangi. Mereka pun pergi untuk membuktikan hal tersebut. Pak Putri, bisa sebentar? Bagaimana? Sudahlah, jangan terlalu lama. Mari kita dobrak saja pintunya. Ayo, mari masuk. Ternyata bau ini berasal dari tubuh Purbasari. Bunda, usir saja dia daripada membuat resah masyarakat. Benar Purbararang, Patih, bawa Purbasari pergi dari kerajaan ini sebelum rakyat mengetahui hal ini. Tanpa berlama-lama, Patih pun membawa Purbasari pergi. Purbasari dibawa Patih ke hutan. Ternyata Patih menyiapkan tempat tinggal.
tinggallah kau di sini. Paman akan menyediakan makanan untukmu. Baik Paman, terima kasih. Sekarang Paman pergi saja agar Paman tidak mencium bau busukku lagi. Patih pun kembali ke kerajaan. Di hutan Purbasari ditemani oleh Lutung Kasarung. Di antara semua hewan, Lutunglah yang paling perhatian. Pada saat malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Ternyata Lutung Kasarung menyuruh Purbasari untuk bersemedi. Apa manfaatnya untukku? Baiklah, akan kuturuti. Purbasari pun menuruti apa perkataan Lutung Kasarung. Setelah itu, ada yang terjadi pada kulit Purbasari. Kulitku kembali seperti semula. Ternyata kulit Purbasari kembali seperti dulu lagi. Setelah beberapa bulan penobatan Purbararang, Purbararang ingin melihat adiknya yang di hutan. Purbararang pergi bersama tunangannya. Setelah bertemu Purbasari, Purbararang kaget karena Purbasari kembali seperti dulu lagi. Kenapa kamu bisa berubah seperti dulu lagi? Perlu kau tahu bagaimana aku bisa kembali seperti ini lagi. Yang jelas, aku akan memenuhi keinginan ayahanda untuk aku memerintah kerajaan. Nggak bisa. Akulah sang ratu. Aku sudah dinobatkan menjadi ratu beberapa bulan yang lalu. Tentu saja bisa. Kan kita nggak ada yang bisa melanggar amanat ayahanda. Bagaimana kalau kita adu ketampanan tunangan kita saja? Ini tunanganku. Mereka berdua pun tertawa. Dan tiba-tiba Lutung berkata, "Akulah wajah asli dari Lutung Kasarung dan aku akan menikahi Purbasari." Kau seorang pangeran. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Aku adalah pangeran dari kayangan yang dikutuk. Apa kau seorang pangeran? Ya, aku adalah pangeran yang dikutuk. Kini, ketika aku dicintai oleh seorang gadis yang tulus, kutukanku hilang. Apa? Lalu untuk apa aku memasukkan racun ke makanan Purbasari? Kalau ujung-ujungnya dia malah menemukan kebahagiaannya sendiri. Ini tidak adil. tanpa sengaja Patih datang dan mendengar percakapan mereka. Jadi selama ini kaulah biang keladi semuanya Purbararang. Pengawal, bawa dia dan hakimi dia sekarang. Baik Tuan, akan kutangkap dia. Sudah paman duga semua ini akan berakhir. Dan apakah pria ini adalah tunanganmu? Aku baik-baik saja, Paman. Oh ya, ini adalah tunanganku. Oh, sudah. Mari kita mempertemukan tunanganmu ini dengan ibumu. Dia sangat merindukanmu. Pangeran, maukah kau ikut denganku ke kerajaan? Sudah kuputuskan saat menemanimu di hutan bahwa aku akan selalu bersamamu kemanapun. Mereka pun kembali ke kerajaan dan bertemu dengan sang permaisuri. Tidak kusangka kau adalah putri yang aku besarkan sendiri. Bagaimana mungkin kau memperlakukan adikmu seperti itu? Maafkan kami, Bunda. Lalu Purbasari pun datang. Tidak, Bunda, tidak apa-apa. Ampuni saja mereka. Kau memang putriku yang baik dan lebih pantas memimpin kerajaan ini daripada kakakmu. Tapi hukum tetap harus dilakukan agar mereka jerah. Patih, bawa mereka ke penjara. Maafkan kami, Bunda. Maafkan kami. Baiklah. Maafkan kami. Pada minggu selanjutnya, pangeran pun melamar Purbasari. Mereka dua sangatlah dekat. Di hutan mereka menjalani hidup bersama. Dan acara mereka pun dilangsungkan. Purbasari, bukan kamu menikah denganku? Tentu saja, Pangeran, aku mau. Akhirnya mereka pun hidup berdampingan dengan bahagia. Teman-teman, patut diingat segala keburukan suatu saat akan terbongkar. Jadi, janganlah mencoba untuk mencelakai orang, karena nantinya akan mendapatkan balasannya sendiri. Dan juga, kita jangan pernah mengambil kepunyaan hak orang lain. Terima kasih semuanya telah menonton video kami.